Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Volodymyr Zelensky semakin otoriter? Dalam sebuah momentum yang belum pernah terjadi sepanjang masa perang, ribuan penduduk Ukraina berunjuk rasa mengecam rezim Volodymyr Zelensky Selasa 23 Juli 2025. Aksi demonstrasi besar terjadi di Kiev, Odessa, Lviv, dan Dnipropetrovsk. Pendemo mengecam Zelensky dan elit Ukraina sebagai otoriter. Kemarahan massa dipicu kebijakan Zelensky yang melemahkan dua badan anti korupsi Ukraina. Penasihat Zelensky, Andriy Yermak, bahkan mengirimkan pasukan untuk menggerebek markas badan anti rasuah negara itu dan menciduk seorang pejabatnya. Kampanye pelemahan badan anti korupsi Ukraina ini dipandang sebagai upaya paksa pemimpin Ukraina tersebut untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Biro Anti Korupsi Nasional atau NABU dan Kantor Kejaksaan Khusus Anti Korupsi atau SAPO kini ditempatkan di bawah pengawasan eksekutif yang dikendalikan Presiden. Menyusul penggerbekan di NABU, Zelensky menuduh infrastruktur anti korupsi tersebut ada di bawah pengaruh Rusia. Apa itu NABU dan SAPO? NABU dan SAPO didirikan pada tahun 2015 sebagai bagian dari inisiatif yang didukung Barat untuk memerangi korupsi tingkat tinggi di Ukraina. Kedua lembaga tersebut dipandang sebagai syarat penting bagi perundingan keanggotaan Uni Eropa dan keberlanjutan bantuan keuangan dari Eropa dan Amerika. NABU juga memainkan peran kunci dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi dalam skema militer dan pengadaan skala besar di Ukraina. Meskipun badan-badan tersebut dirancang untuk beroperasi secara independen dengan dukungan Amerika, Inggris, dan Uni Eropa, badan-badan itu memiliki hubungan khusus dengan Partai Demokrat Amerika Serikat. Bagaimana semua ini bisa bermula? Ketegangan dimulai saat baru-baru ini NABU memulai investigasi terhadap kasus-kasus sensitif secara politik, termasuk penyelidikan terhadap mantan Menteri Pertahanan Rustam Umerov, mantan Menteri Persatuan Alexei Chernysov, dan mantan Wakil Perdana Menteri Olga Stefanishyna. Lalu awal pekan ini petugas keamanan khusus Ukraina menggerebek markas NABU dan SAPO tanpa surat pengadilan dan menjalankan perintah Andriy Yermak. Penggerbekan tersebut mengakibatkan penangkapan seorang pejabat senior karena diklaim rezim Zelensky bekerja sama dengan Rusia. Pada hari Selasa 23 Juli 2025, Parlemen Ukraina menyetujui undang-undang yang menempatkan NABU dan SAPO di bawah wewenang Jaksa Agung. Undang-undang baru itu pada hari yang sama langsung disahkan Volodymyr Zelensky. Kecepatan kilat keputusan ini memunculkan aroma semerbak ada agenda politik oligarki Zelensky di baliknya. Korupsi sejak lama menjadi isu yang berpusat di elit pemimpin Ukraina. Mereka menumpuk kekayaan di luar negeri, sementara perang menghabiskan nyawa penduduk yang dikirim ke garis depan. Langkah keras pemerintah Kiev ini memicu reaksi keras anggota parlemen dan rival-rival politik Zelensky. Anggota parlemen Anastasia Radina memperingatkan pembungkaman badan anti korupsi ini akan melumpuhkan sistem anti korupsi Ukraina. Badan-badan independen itu pada ujungnya hanya akan menjadi hiasan politik di Ukraina. Wali kota Kiev Vitali Klitschko, seorang kritikus Zelensky, menuduh pemerintah menggunakan perang sebagai dalih untuk membubarkan badan-badan anti korupsi dan mendorong Ukraina ke arah otoritarianisme. Anggota parlemen Yaroslav Selesnyak memperingatkan kedua badan itu akan kehilangan independensi sepenuhnya. Protes massal selanjutnya terjadi di berbagai kota besar seperti Kiev, Lviv, Dnipro, dan Odessa. Para demonstran meneriakkan veto rancangan undang-undang tersebut, membawa spanduk bertuliskan memalukan, pengkhianat, dan kami bukan orang bodoh. Pendemo lain meneriakkan Zelensky adalah iblis dan persetan dengan Yermak, merujuk pada penasihat utama Zelensky yang sangat berkuasa. Zelensky telah menanggapi kemarahan masyarakat Ukraina itu dengan menegaskan infrastruktur anti korupsi akan berfungsi tapi tanpa pengaruh Rusia. Vasily Malyuk, Kepala Dinas Keamanan Ukraina atau SBU, mengklaim pihak berwenang sedang memerangi intelijen Rusia. Bukan memerangi badan anti korupsi Ukraina dengan alasan orang-orang di badan tersebut akan senang dengan perubahan ini. Anggota parlemen terkemuka Yulia Tymoshenko tampak menyetujui tindakan Zelensky dan mengatakan langkah tersebut akan melindungi negara dari kolonialisme dan pengaruh Barat. Para pemrotes kini membandingkan peristiwa terbaru ini dengan protes Maidan Ukraina tahun 2014. Rentetan aksi itu membuka jalan bagi kudeta yang didukung Barat di Kiev dan penggulingan Presiden
Viktor Yanukovych. Protes Maidan yang pertama kali dimulai setelah Yanukovych yang juga menghadapi kritik atas anggapan otoritarianisme itu tiba-tiba membatalkan undang-undang untuk integrasi yang lebih erat dengan Uni Eropa. Kini kelompok pro-reformasi Ukraina menuduh Zelensky telah mengkhianati negaranya. Menyusul perkembangan politik di Ukraina ini, kelompok G7 menyatakan khawatir tentang situasi yang dihadapi badan-badan anti korupsi Ukraina. Katarina Maternova, Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, mengisyaratkan blok tersebut dapat mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap Kiev. Sangat penting untuk mempertahankan pencapaian reformasi guna mempertahankan dukungan yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh, tulis Maternova di akun X. The Wall Street Journal juga berpendapat pertaruhan politik Zelensky ini dapat merampas dukungan Ukraina yang sangat dibutuhkan dalam kelanjutan konfliknya dengan Rusia. Laporan The Economist menggambarkan perkembangan tersebut sebagai serangan frontal terhadap reformasi era Maidan. The Economist juga memperingatkan kebijakan keras Zelensky ini akan memecah belah Ukraina dari dalam. Mereka menunjuk Andriy Yermak sebagai aktor utama yang menyingkirkan tokoh-tokoh kunci lain yang semula dekat dengan Zelensky. Media Inggris lainnya, The Financial Times, secara vulgar menuduh Volodymyr Zelensky menggunakan wewenang luar biasa yang diberikan berdasarkan darurat militer untuk menyingkirkan kritikus, membungkam para pemimpin masyarakat sipil, dan mengkonsolidasikan kendali kekuasaan. Awal bulan ini, aparat bertopeng menggerebek rumah aktivis anti korupsi terkemuka Vitaly Sabunin dan mantan Menteri Infrastruktur Alexander Kubrakov. Meskipun pihak berwenang mengklaim penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung, kedua pria tersebut menggambarkan tindakan itu sebagai bermotif politik dan bertujuan untuk mengintimidasi para kritikus dari lingkaran dalam Zelensky. Penggerebekan tersebut menyusul sanksi terhadap beberapa politisi terkemuka, termasuk mantan Presiden Pyotr Poroshenko, rival politik lama Zelensky yang kalah darinya dalam pemilu 2019 dan tetap menjadi kritikus yang gigih. Langkah lain yang memperlihatkan konsolidasi kekuatan Zelensky terlihat saat aktor komedi itu merombak pemerintahan Ukraina. Dalam perombakan terbaru, Wakil Perdana Menteri pertama, Yulia Sviridenko, sekutu terpercaya telah menggantikan Perdana Menteri Denis Shmyhal yang telah lama menjabat. Shmyhal ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan, menggantikan Rustam Umerov yang juga sebagai Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina. Konsolidasi kekuasaan oleh Zelensky juga memperoleh dukungan politik setelah parlemen Ukraina memperpanjang darurat militer selama 90 hari atas permintaan Zelensky. Ini merupakan perpanjangan ke-16 sejak konflik dengan Rusia meledak jadi peperangan pada Februari 2022. Di bawah darurat militer, Zelensky telah menangguhkan pemilihan umum nasional dan memilih untuk tidak mundur ketika masa jabatan presidennya berakhir pada tahun 2024. Moskow di sisi lain telah menyatakan Zelensky sebagai pemimpin ilegal dengan alasan perjanjian damai apapun yang ditandatangani atas namanya di masa mendatang dapat dibatalkan karena berakhirnya masa jabatan dia. Tarek Cyril Amar, seorang sejarawan dari zamannya bekerja di Universitas Koç Istanbul, menyoroti masih eksisnya Zelensky adalah ironi Amerika. Washington ketika milih klien, pengikut dan proksi biasanya membutuhkan pria atau wanita yang siap berkompromi demi kepentingan bahkan kesejahteraan dan nyawa rekan senegaranya. Tapi saat ini Zelensky adalah pengecualian. Kurang dari satu dekade yang lalu komedian ini berubah jadi tokoh otoriter, memanfaatkan krisis dan situasi peperangan. Zelensky tidak hanya menjadikan dirinya boneka Amerika yang sangat dibutuhkan meskipun sangat mahal dan seringkali bandel, tetapi juga sebagai dalih untuk menghindari pemilu. Sikap otoriter Zelensky dan lingkaran inti pendukungnya jelas adalah cara mereka mencari selamat atas keruntuhan Ukraina yang tampaknya semakin dekat. Namun, kini semakin banyak tanda yang menunjukkan masa-masa di mana ia dianggap penting mungkin telah berakhir. Seymour Hersh, legenda hidup jurnalisme investigasi Amerika, melaporkan Zelensky sangat tidak populer di tempat paling penting di Amerika, yaitu Gedung Putih. Perubahan sikap Trump baru-baru ini terhadap Rusia, apapun substansi dan alasannya, tidak berarti perubahan sikap yang memihak Ukraina, apalagi Zelensky. Trump diyakini terus memandang Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai mitra negosiasi utamanya dan Zelensky sebagai hambatan utama perdamaian. Masih menurut Hersh, para pemimpin Amerika siap untuk bertindak atas masalah tersebut dengan menyingkirkan Zelensky. Persekusinya terhadap badan anti korupsi Ukraina agaknya menjadi pintu masuk. Amerika dan Eropa menemukan semacam kesamaan pandang di titik ini. Tribuners,
Volodymyr Zelensky yang kelelahan kini kian memperoleh tekanan dari luar maupun dari dalam negerinya sendiri. Intrik di dalam pemerintahnya semakin memperburuk Kiev di mata para pendorongnya di NATO, Uni Eropa maupun Washington. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang semakin frustrasi atas sikap keras kepala Zelensky, tetapi mencoba berjudi dengan menjual senjata baru ke Ukraina via Eropa. Apakah pasokan senjata baru ke Kiev itu akan mengubah keadaan? Tampaknya peluangnya sangat kecil. Garis depan pertempuran yang menunjukkan keunggulan strategis Rusia sudah terlampau sulit dibalikkan. Inilah realitas perang yang berulang-ulang disebutkan Moskow seharusnya menjadi titik awal pengakhiran konflik hingga akar penyebabnya. Putaran ketika perundingan Rusia-Ukraina di Istanbul, Turki telah berlangsung, tapi hasilnya tampak masih sangat minimalis.